Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan menonton Guru Bangsa Channel secara tuntas agar tidak gagal paham. Saudara, di pagi yang sejuk mendekati dingin ini, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi. Refleksi dari apa yang telah kami dapatkan terkait dengan 40 tahun Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta. Perlu diketahui, Pondok Pesantren Budi Mulia adalah pondok pesantren yang didirikan oleh para intelektual Yogyakarta, Pak Amin Rais, Pak Kunto Wijoyo, Pak Hairil Anwar, Pak Mansur Romi, Pak Jamaluddin Ancok, kemudian Pak Saifullah, ada juga Pak Syafi'i Ma'arif dan kawan-kawan di awal kebangkitan Islam abad 15 Hijriah. Dan alhamdulillah saya bisa masuk karena waktu itu memang persyaratannya adalah sebenarnya dua, yakni baik prestasi akademik dan baik prestasi non-akademiknya. Jadi dilihat dari prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Nah, kebetulan saya ke pondok pesantren ini diberi rekomendasi, bahkan diantar oleh ketua Jamaah Salahuddin waktu itu, yakni Mas Hernawa, Allah yarham. Nah, refleksi kali ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yakni terkait dengan apa yang saya terima, ya, apa yang saya terima dan terus saya uri-uri, saya hidupkan dalam menjadi adalah ugeran bagi saya dalam menjalani hidup selama 40 tahun ini, karena kuliah istiftah oleh Pak AR waktu itu adalah 12 Rabiul Awal 1405 Hijriah, dan sekarang adalah Rabiul Awal juga 1445 Hijriah, jadi 40 tahun. Saya sedikit memberikan refleksi tentang yang saya terima dan itu sangat membekas dalam diri saya. Ada beberapa hal, ya, yang berasal dari beberapa kiai-kiai di sini. Yang pertama tentunya dari Pak AR, karena beliau yang memberikan kuliah iftitah. Saya mendapatkan satu hal yang pencerahan yang luar biasa, yakni Pak AR saat itu menyampaikan santri celeng. Pak AR Allah yarham menyampaikan itu terkait dengan sebenarnya khat yang ada di atas mihrab, ya, yang ada di mihrab itu bertuliskan wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'al alaikum fid dini min haraj, ya, ila akhir ayat. Nah, Pak R menguraikan hal itu akhirnya sampai kepada santri celeng, yakni kalau kita melakukan apapun kita harus bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh haqqa jihadi, sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh. Nah, termasuk menjalani sebagai santri yang harus juga kuliah, ya, menempuh ilmu di masing-masing fakultas.
Tentu saja kalau saya di dokter hewan ya harus ada kuliah, praktek dan sebagainya, menulis laporan. Profesor Gufron juga begitu ya di kedokteran, di Fakultas Kedokteran ada 3 ya, Profesor Gufron, kemudian Awaludin Nur dan Gunawan Bisono yang sekarang di Nganjuk. Nah, Pak R memberikan bekal untuk kita yang akan menempuh pendidikan double di kuliah dan di Pondok Pesantren Budi Mulia ini. Nah, jadi itu yang sangat membuat saya terkenang sejak awal, seakan-akan itu menjadi sebuah pecutan, ya. Karena memang dasarnya saya orangnya suka memperhatikan, jadi saya perhatikan, saya tulis bahwa memang kita harus bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Jadi santri harus sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, yang kemudian Pak AR sebutkan sebagai santri jeleng. Jadi kalau kita sekarang menjadi aktivis, menjadi dai, menjadi mubaleh, menjadi apapun, kita lakukan dengan benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini yang saya terima pagi harinya, hari Kamis. Pada hari Kamis jadwalnya adalah kuliah tafsir Al-Quran, tafsir mutakhir ya. Jadi akhir tafsir dari Fidilal Al-Quran yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ya. Itu sangat menarik ya uraiannya Pak Amin Rais, dan yang terkenal pada saya adalah mukadimahnya, mukadimah dari tafsir Fidilal Quran itu yang disampaikan Pak Amin pertama itu sangat menyentuh banget, bahwa al-hayatu Fidilal Quran nikmatahu la ya'rifuha illa man daktaha, bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat, dan nikmatnya tidak akan dirasakan kecuali orang yang merasakannya. Jadi intinya adalah bahwa kita akan merasakan satu kenikmatan yang luar biasa ketika kita memang berbasah kuyup melakukan hal itu. Kita akan merasakan kenikmatan Islam ketika kita betul-betul mengamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan basah kuyup, dengan betul-betul menjalankan Islam itu secara konsekuen. Jadi kalau kita mengambil ya istilah tasawuf, ini saya terima dari Pak Kiai Suprapto Ibnu Juremi Allahyarham juga, bahwa kalau kita akan mendapatkan hakikat, kita akan ingin mendapatkan mutiara yang luar biasa per kilonya, maka tidak ada lain kecuali kita harus berani, selain bersungguh-sungguh mencarinya, nah, yang kita sebut sebagai jihad, al-jihadu kal-bahar, yaitu seperti mengarungi lautan yang luar biasa ombaknya, karangnya dan sebagainya. Juga kita harus mau basah-basah selulup. Jadi kalau ingin mendapatkan hakikat dari Islam adalah kita harus berani basah-basah selulup, selain sungguh-sungguh juga selulup, mendalami betul-betul, menyelam betul-betul ke dalam lautan yang terdalam, di palung-palung lautan. Di sanalah mungkin ada mutiara-mutiara yang bisa kita ambil. Jadi relevansinya adalah kita berjuang sungguh-sungguh, kita betul-betul seluruh basah-basah dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan, sehingga kita lihat memang Pak Amin Rais sampai sekarang betul-betul masih giat berjuang, karena saya yakin beliau melihat hal ini
eh, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Jadi beliau terus berjuang karena kami pernah dikumpulkan oleh Pak Amin Rais pada pasca pemilu 2014 bahwa beliau ingin madep Pandito Ratu dan anak-anak muda inilah yang waktu itu disebut seperti Mas Darwono, Mas Ali Gufron dan sebagainya yang harus maju. Dan mungkin karena kita dilihat tidak begitu serius pada permasalahan Indonesia sangat banyak, maka sampai sekarang pun Pak Amin masih gigih berjuang. Karena yang beliau rasakan adalah kalau berjuang itu akan merasakan kenikmatannya. Banyak orang yang salah tafsir dan sangat mendiskreditkan beliau. Ya. Tapi itu intinya, bahwa kalau kita ingin merasakan nilai-nilai Islam, ya kita harus berani seluruh, kita harus berani mendalami, memperjuangkan dengan basah guyup. Itu gabungan dari dua katakanlah nasihat dari Pak Amin dan Pak Kiai Suprapto Ibu Juraini. Kemudian yang saya sangat terkesan juga adalah nasihat Pak Amin yang menyatakan don't sell yourself, ya. Jangan kau jual dirimu, jangan kau jual dirimu. Nah, ini betul-betul harus saya harus memperhitungkan segala sesuatu itu dengan harga diri, dengan marwah, dengan tentu saja marwah itu terkait dengan akhlakul karimah yang tidak begitu saja kemudian menyerah dan sebagainya. Jadi jangan menjual dirimu, ya, pada siapapun. Nah, jangan menjual dirimu ini juga terkait dengan nasihat dari Pak Kiai Pak Prapto kepada saya, dan ilmumu ojo didol, ilmu kamu jangan dijual. Selama di pondok pesantren ini memang saya banyak mendampingi Pak Kiai, ya, karena waktu itu Pak Kiai belum pindah ke sini, jadi masih ada tugas di Mu'alimin. Saya sering diajak ngobrol di tempat Pak Kiai, dan banyak ilmu yang saya dapatkan yang tidak diterima di kuliah atau pengajian-pengajian. Nah, nasihat inilah yang terus saya pegang. Jangan jual ilmumu, ojo dol ilmumu, ojo bodol ilmumu. Ya, jadi ilmu kita itu jangan dijual belikan hanya untuk kepentingan duniawi. Karena kalau ilmu kita secara tulus kita berikan, tentu saja ilmu yang bermanfaat itu akan mendatangkan keuntungan yang jauh lebih berlipat, karena pahalanya adalah pahala amal jariyah yang terus mengalir, yang akan kita terima meskipun kita sudah di kalang tanah. Nah, itulah beberapa hal yang saya renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah 40 tahun ada di atau mukim di di Pondok Pesantren Budi Mulia. Jadi 40 tahun Budi Mulia ini, dan saya mukim di sini 40 tahun lalu juga sampai beberapa tahun ke depannya, dan selalu memang kata Pak Prapto kalau menggambarkan orang yang terpaut hatinya itu, hatinya itu mantil di masjid itu. Nah, sepertinya saya juga hati saya itu mantil di Budi Mulia, dan hal itu karena memang banyak karya-karya, terutama tulisan puisi yang beredar di akhirnya mass media, ya, tidak ada sosial media, hanya mass media cetak
nasional, secara nasional sejak tahun 1985. Ya, sejak tahun 1985. Saya masuk ke sini 12 Rabiul Awal, kalau tahun Masehinya 1984, dan tulisan-tulisan saya mulai tersebar di media massa nasional 1985. Nah, itu jadi punya kaitan tersendiri dengan Budi Mulia, sehingga ada hal yang memang nggak bisa diceritakan, nggak bisa dikisahkan, karena satu hal yang sangat personal bagi saya, ya, termasuk masuknya puisi saya di antologi Baliurung UGM dan sebagainya itu saya tulis di Budi Mulia. Itulah hal-hal yang renungan kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang ikhwan dan akhwat. Nah, ya di sini di Budi Mulia itu ada 2 santri mukim dan santri kalong. Dan santri kalong itu mayoritas adalah akhwat yang merupakan aktivis-aktivis kegiatan mahasiswa di seluruh Yogyakarta ini, ya. Dan kita lihat sekarang juga mereka menjadi aktivis-aktivis yang luar biasa, ya. Aktivis-aktivis yang luar biasa, sebagai aktivis perempuan yang luar biasa. Sebut katakanlah yang pernah mukim di sini, yang mengambil program di sini adalah Ruth India Suwarno yang kita kenal dengan nama Mbak Yuyut asal Mojokerto. Ada juga Mbak Yaya Hisbiah, itu PIR 2. Yaya Hisbiah itu dari Cirebon, aktivis UGM, Jamal Sarudin. Ada juga Julia Ilmawati. Julia Ilmawati ini menjadi istri dari sahib saya, Ismail Wisanto. Kemudian ada juga yang sekarang jauh adalah Cici Farha Atamimi kalau nggak salah. Itu sekarang ada di aktivis perempuan yang sekarang ada di Banyuwangi, ya. Nah, itu akhwat-akhwat yang pernah mengambil program entah pengajian itikaf, pengajian tasawuf, pengajian keluhuran budi. Kemudian ada juga yang mengambil paket-paket malam Jumat, ya, termasuk tadi, ya, teman-teman tadi. Masih banyak lagi yang Mbak Rati dari waktu ada stiker, ya. Ada Mbak Rati, ada Mbak Johar Insiah, kemudian menjadi istri dari Dr. Taufik dan sebagainya. Banyak akhwat-akhwat yang awal itu memang menjadi santri kalong, dan itu tentu saja mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah dengan nilai-nilai yang diberikan di pondok pesantren Budi Mulia ini. Selamat bernilai bagi teman-teman yang ingat, bagi yang tidak saya ingatkan, ya, 12 Rabiul Awal 1405 adalah kuliah iftitah kita yang disampaikan oleh beliau Bapak A.R. Fahrudin Allahyarham dengan santri Sleleng. Apakah Anda sekarang menjadi muslim Sleleng? Mudah-mudahan semua menjadi muslim Sleleng, dan akhirnya kita bisa mengakhiri hidup ini secara istiqomah dengan menjadi muslim. Karena pesan dari Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.